Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Putra dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saat ini kita menjabat sebagai Ketua Umum Mapolwa Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya bersama seluruh peserta Sekolah Teras Politika Nasional Mapolwa UNN berada di Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk melakukan kunjungan sebagai salah satu rangkaian dari Sekolah Teras Politika Nasional tersebut. Nah, tujuan daripada kunjungan ke DPRD Kota Makassar ini adalah untuk berdiskusi secara langsung dengan anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar mengenai tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Makassar di dalam melakukan fungsi pengawasan dan fungsi-fungsi lainnya sebagai lembaga legislatif di Kota Makassar. Selain itu juga dibahas persoalan-persoalan umum yang terjadi di berbagai penjuru Kota Makassar dan juga mengangkat memperbandingkan dengan kondisi-kondisi di daerah lain di Sulawesi Selatan. Jadi saya kira itu poin kunjungan daripada teman-teman peserta Sekolah Teras Politika Nasional Mapolwa UNN. Tadi sudah berdiskusi panjang dengan anggota DPRD dari Partai PKS persoalan-persoalan yang fundamental di DPRD Kota Makassar. Dan kira itu terima kasih atas diterimanya kami di DPRD Kota Makassar. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi ya. Ini siang ya. Selamat siang ya. Salam sejahtera buat semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Ada semua Mapolwa ya. Ini kami semua ya. Ini Mapolwa gabungan dari beberapa fakultas di Universitas Negeri Makassar, beberapa juga ada yang berasal dari luar Universitas Negeri Makassar. Dari luar, dari Universitas Negeri Makassar mana? Angkat. Dari mana ini? Yang luar, dari luar Universitas Negeri Makassar siapa? Fakultas mana deh? Fakultas FKM. Prodi apa deh? Ya saya tahu SKM Jasa Masyarakat. Prodinya apa? Di sana kan ada gizi, ada biostaf, ada AKK, ada manajemen rumah sakit. Kita sebutkan semua deh. Yang mana punya juga ini? Kedua universitas ini Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar, saya dua-duanya lah alumni. Kalau di kesehatan, ya kemarin saya mengajar dosen tamu di Bali di pasca sarjana ya. Ada Krisisi Negara ada? Nggak ada ya. Saya di Krisisi Negara juga masih mengajar. Kalau juga lama saya mengajarkan. Saya juga sebagai dosen tamu di sana. Jadi ketika berangkat belajar politik, maka di mindset berpikir kita adalah, maka kita selalu berpikir bahwa politik itu jahat dan kotor. Betul nggak? Tetapi sebenarnya tujuannya itu politik mulia adalah bagaimana membuat suatu kesejahteraan. Itu intinya. Bagaimana membuat keadilan. Bagaimana membuat semua orang ada kebersamaan. Saya akan sampaikan. Saya akan kupaskan tentang bagaimana tentang politik. Saya belajar di ilmu administrasi publik. Ada administrasi publik di sini? Ada enggak? Ada. Kalau dari administrasi publik itu adalah turunan dari ilmu politik. Dan saya alumni dari Publik Universitas Negeri Makassar. Yang barangkali adik-adik pada waktu itu saya selesai saya promosi ya. Saya promosi dokter saya di sana. Kalau di UNAS saya selesai 2006. S2 saya selesai di UNAS konsentrasi kesehatan ya masyarakat saya 2006. Jadi lama intervalnya baru bisa lanjut sedikit. Sebelum kita bicara politik dulu, saya mau gambarkan dulu dengan konteks Kota Makassar ya. Kemarin saya dulu mengajar tentang bagaimana penganggaran lahirnya APBD dan APBN. Saya juga di mata kuliah kedua saya diundang berbicara tentang bagaimana lahirnya sebuah perda, peraturan daerah. Maka saya akan kupas dari awal sampai terakhir. Tapi karena waktunya kita tidak lama, saya juga baru lewat langsung dipanggil. Saya tidak siapkan apa-apa. Sehingga saya bawakan ya di laptop saya ada materinya apa semua tentang itu. Tapi tak apa-apa lah, kita perkenalan saja lah. Karena Mapolwa saya pernah menjadi bagian dari Mapolwa, mengawasi daripada BEM ya, mengawasi ya.
Betul nggak? Betul. Mengawasi kerja-kerja BEM, dan saya juga adalah mantan ketua senat, mantan ketua BEM. Jadi saya pernah diawasi juga dan pernah juga itu mengawasi. Jadi saya tahu sebelumnya bagaimana berorganisasi yang baik. Dan saya cuma ingin menitipkan begini buat teman-teman semua, adik-adik semua. Kalau mau maju dan berkembang, bangunlah sebuah jaringan yang kuat. Orang-orang ingat ya, orang karakter itu. Makanya sampai hari ini semua mahasiswa yang masuk di sini cuma 2 persyaratan saya yang saya terima. 1, wajib disiplin. Anda boleh terlambat jika saya terlambat. Jelas? Dalam filosofi kita, teguran yang paling keras adalah memberikan contoh yang terbaik. Itu harus dipahami. Jadi yang kedua, mahasiswa saya harap itu dia jaga itu, etika. Sehebat bagaimanapun Anda, menurut PJ Habibie, sepintar bagaimanapun Anda, kalau punya karakter yang tidak bagus, maka kamu juga tidak akan terpakai. Dan itu justru bisa membahayakan kehidupan kalau orang pintar baru itu tidak bagus. Makanya saya selalu ingin sampaikan buat teman-teman semua, mari kita jaga etika dengan baik, berperilaku dengan baik. Baik, teman-teman sekalian, saya akan mulai akan masuk di masalah mau bahas tentang DPR Kota Makassar. Jumlah DPR Kota Makassar itu anggota adalah 50 orang. Ya, kebetulan 50 orang dan sudah 2 tahun berturut-turut ini yang menjadi ketua adalah dari Partai Nasdem. Beliau yang ketua kemarin adalah Pak Rudianto Lalu, dan sekarang ini dari Nasdem juga Pak Supra. Wakil 1 dari Golkar, wakil 2 dari PKS, dan wakil 3 dari Gerindra. Sini ada juga 4 komisi pendidikan sosial. Itu yang sekitar anggota dewan. Yang selanjutnya adalah di sekretariat DPRD. Karena kita jumlah anggotanya dewannya 50, maka di sekretariat juga ada 4 bagian. Pimpinan daripada sekretaris DPRD itu adalah sekretaris dewan. Di bawahnya ada 4 bagian. Ada bagian umum, bagian humas protokol, bagian persidangan, dan bagian perencanaan dan keuangan. Hampir semuanya sudah fungsional di bawahnya, tidak ada salah lompat kecuali di bagian umum. Bagian umum masih ada 3 kasubat, ada kasubat rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian, dan yang ketiga adalah kasubat perlengkapan. Itu. Keseharian yang kita pelayanan kepada anggota dewan. Jadi sekretariat mau bagaimana memberikan pelayanan, memperlancar. Karena secara administrasi kami ini sekretaris DPRD itu bertanggung jawab kepada wali kota, wakil wali kota, dan sekda. Tapi secara operasional sekwan itu bertanggung jawab kepada pimpinan DPR. Itulah tentang hal-hal tugas dan tupoksi yang ada di sekretariat DPRD. Karena ini konteksnya adalah konteks pembelajaran politik ya. Bagaimana belajar politik? Kalau kita baca semua buku, kalau kita baca semua ahli filosofi dan beberapa turunan tentang birokrasi, maka kita selalu satu kesepakatan yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa tujuan berpolitik itu bagaimana membangun sebuah kesejahteraan, membangun sebuah keadilan, bagaimana membangun kebersamaan. Ada duduk hari ini di belakang, di bawah ini, tidak ada yang tidak tahu, tidak ada yang tidak mungkin. 5 tahun kemudian ada yang menjadi caleg, lolos menjadi anggota dewan. Bisa duduk dan merasakan sendiri. Hari ini bicara tentang politik, nanti Anda pelakunya sebagai hasil menghasilkan kerja-kerja politik. Dan saya harap bahwa teman-teman semua memahami betul ya, bahwa kerja-kerja politik itu baik sekali apabila dijalankan dengan baik, dengan sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apapun kita lakukan, semuanya menjadi akan lebih baik jika sesuai dengan regulasi atau perundang-undangan yang ada. Jadi kita tegak teguh pada aturan. Kalau mau lancar semuanya harus sesuai dengan aturan. Saya rasa adik-adik semua di sini yang datang juga seperti itu, ingin belajar bagaimana berdemokrasi yang baik, bagaimana melakukan pemilihan yang baik. Anda pasti tahu caranya. Dan siapa ketua Perma di sini? Ada. Saya tahu dan yakin
Anda terpilih, ada yang terpilih menjadi ketua Perwa, pasti punya strategi, betul tidak? Punya strategi. Tidak akan mungkin dia bisa terpilih kalau dia tidak punya strategi. Semua orang punya strategi, tetapi tidak semua orang bisa jadi pemenang dari strategi itu. Mungkin dia gitu strateginya. Saya seperti itu juga. Jadi wajah ketua senat. Saya mau bertarung, saya selalu lihat dulu, saya menang atau tidak. Kalau saya prediksi kalah, saya tidak bertarung. Saya beberapa pegang ketua organisasi. Kalau saya kalah, pemilihan saya akan kalah. Saya tidak akan maju. Saya kira ketua Perwanya ini dia sudah baca, dia sudah mengetahui, dan dia sudah mengalukan sebuah analisis bahwa ketika saya masuk, saya ikut bertarung, maka saya akan terpilih. Betul atau tidak? Itu. Jadi perlu pemahaman buat adik-adik semua bagaimana menentukan sikap dalam hal mengikuti sebuah pertarungan. Itu harus melalui sebuah analisis kajian yang mendalam. Jangan mati bola di kita, tapi bagaimana bola itu dibuat dan kita mainkan sehingga bisa menghasilkan sebuah gol yang bagus. Itulah tujuan kita. Adik-adik semuanya yang saya hormati. Yang kedua, saya tinggal mau bahas tentang birokrasi. Kemarin dia ada seorang mahasiswa datang bercerita tentang birokrasi kepada saya. Begitu saya tanya, siapakah Bapak birokrasi? Pengkaderannya. Jadi adik-adik nanti kalau butuh waktu, ada yang ditulis dulu itu, yang tulis. Jadi kalau nanti ada lagi kegiatannya serupa ini, kami boleh diskusi ya, supaya kita mempersiapkan materi apa yang kita bawakan, dan kalau perlu betul-betul itu secara sistematis ya. Harus ada pengetahuan. Anda keluar kayak apa itu ya? Sebuah lembaga yang keluar, kalau perlu ya dikasih bergensi lah, bergensi. Alumni yang ada buat ini harus jadi bergensi lah, dikenal, dan kalau perlu menjadi sebuah legasi buat Anda selama kepengurusan Anda, buat angkatan 1, 2, dan 3 dan apapun itu. Sekiranya itu bisa menjadi sebuah kenangan, dan ini menjadi memori yang indah selama kepengurusan Anda sebagai Pak Perwa. Lakukanlah suatu gerakan-gerakan yang praktik. Dan saya pesankan lagi satu yang terakhir ya. Saya tidak pernah larang adik-adik demo dilindungi institusi, tapi jangan merusak. Ini anak UNEM ini kemarin akhir ini ada dosennya juga, karena sering dia tukang demo dulu, dia terangkat jadi dosennya di PIS. Saya ketemu karena dia teman saya bilang, aduh ini sudah bergeser ini, ada tujuan kita. Demo boleh ya, ingat ya dek, saya tidak pernah larang demo. Demo dilindungi oleh konstitusi, tetapi jangan demo yang merusak. Bukan cuma merusak fasilitas negara, tapi merusak nama baik kampus. Itu yang lebih tidak bagus. Ingat ya, silakan berdemo, sampaikan aspirasi Anda, tapi jangan merusak dua hal. Satu, jangan merusak fasilitas negara, dan jangan rusak nama baik institusi Anda. Itu jangan lakukan. Saya tekankan dan garis bawah itu. Tapi jangan bilang itu bakal larang demo ya. Enggak. Singkam aja kece. Saya juga tuh kan dulu sering berdiri menteriakkan jika itu hal-hal tidak sesuai. Tapi saya lebih banyak ke dalam kampus dulu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, kami melawan dari dalam dulu. Bahkan saya malah tidak disuka, dibenci, karena saya memperjuangkan apa yang saya perjuangkan dinikmati oleh adik-adik saya sekarang ini di kampus itu. Luar biasa. Tapi bagi saya itulah perjuangan, itulah tantangan. Jangan jadi ketua, jangan jadi pemimpin kalau takut menghadapi risiko dan tantangan. PKS, Ketua Fraksi PKS, izin saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa teman-teman yang kemudian hadir di ruangan ini merupakan peserta Sekolah Trias Politika Nasional yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Izin Pak Dewan, jadi kunjungan ke lembaga-lembaga legislatif. Awalnya kita jadwalkan ke seluruh lembaga yang ada kemudian di sistem pemerintahan kita, ke lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. Namun karena adanya kendala teknis, baru kemudian kita bisa laksanakan di lembaga-lembaga legislatif yang ada di Kota Makassar. Pengalaman perihal soal-soal kelegislatifan. Jadi mungkin itu sebagai pengantar dari saya bahwa kunjungan teman-teman peserta Sekolah Trias Politika Nasional itu adalah merupakan rangkaian dari Sekolah Trias Politika Nasional yang diadakan oleh Mapolres UNEM untuk berdiskusi lebih jauh, lebih lanjut persoalan-persoalan kelegislatifan ataupun persoalan-persoalan umum yang kemudian ada di Kota Makassar. Untuk
mengarahkan pembahasan, saya serahkan kepada Kakanda Steering Komite. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada DPRD Kota Makassar, kemudian dari pihak Sekretariatan DPRD Kota Makassar yang telah memfasilitasi dan memberikan wejangan sebelum kita masuk ke acara diskusi yang lebih mendalam bersama para anggota Dewan, khususnya di Kota Makassar itu sendiri. Jadi pertama-tama mohon izin Pak, jadi saya sempat bernostalgia sebelumnya Pak, karena melihat ruangan yang seperti ini saya melihat waktu semasa mahasiswa. Pemda tidak mampu lagi menanggung terkait dengan jaminan kesehatan. Akhirnya soal BPJS ini kemudian menjadi problematik karena dilegitimasi oleh Pemda dan juga DPR. Dia mencabut terkait dengan wajib. Jadi tidak ada lagi fasilitas kesehatan langsung yang dilayani oleh masyarakat, harus diakomodir oleh BPJS kesehatan jalur mandiri maupun aspirasi itu. Tidak ada lagi sistem wajib. Nah, dampak ini karena adanya utang 65 miliar yang tidak terbayarkan oleh Pemda dan BPJS kesehatan atau JKN ini. Nah, bagaimana praktik legislasi dari perspektif pengawasan dari DPR yang terjadi di Bone? Pandangan dari DPR Kota Makassar dalam anggota DPR dari PKS ini, bagaimana pandangan yang bisa saya bawa, gagasan yang bisa saya bawa, ide praktik legislasi yang bisa saya bawa untuk di Bone, supaya saya bisa mengupayakan sebuah gerakan agar ada kesadaran terkait dengan sistem pengawasan ini yang sejatinya bisa-bisanya seorang Pemda dalam memimpin jalannya pemerintahan itu defisit 200M dengan sesuatu yang tidak normal. Bagaimana pengawasan DPR dalam menjamin terkait dengan kerja-kerja ini? Itu yang pertama. Yang activation yang harus dikembangkan oleh DPR untuk mengaktifkan partisipasi bermakna itu. Nah, itu mungkin dua pertanyaan yang kemudian ingin saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, pandangannya dulu. Siap. Iya. Jadi tadi disampaikan bahwasanya di salah satu daerah di Sulawesi Selatan itu mengalami masalah terkait bagaimana proses penganggaran BPJS itu sempat tertunda dan mengalami defisit terkait penganggarannya. Mungkin bisa disampaikan bagaimana mekanisme kerja yang ada di Kota Makassar untuk menangani hal yang seperti itu, Pak. BPJS itu tentu dia punya alur, dia terpusat. Ya, jadi dia terpusat ke pusat dengan kerja-kerjanya. Cuma sekali lagi BPJS ini memang bentukan pemerintah. Nah, adapun terkait dengan apa yang terjadi di Kabupaten Bone, ya tentu menjadi masalah kalau misalnya ya sampai-sampai kita defisit, ya defisit. Kalau di Makassar beda lagi kejadiannya. Di Makassar ini kelebihan bayar sampai 68 miliar dan BPJS wajib mengembalikan itu uangnya pemerintah Kota Makassar sebanyak 68 miliar. Ya, nah ini bagaimana dengan korelasinya teman-teman di Bone, anggota DPRD bisa panggil itu BPJS, ya panggil itu Dinkes, ya untuk apa? Evaluasi. Ya, evaluasi, tanya kenapa bisa begitu. Nah, inilah fungsi pengawasan. DPRD itu bisa memanggil. Kalau sekian kali tidak bisa panggil, apa yang ambil untuk panggil? Makanya kenapa sampai di DPRD itu panggilan-panggilan itu sakral sekali untuk dihadiri. Karena kalau 2-3 kali panggilan dalam undang-undang itu aparat yang bisa panggil. Ya, nah oleh karena itu tentu sekali lagi tadi saya kembali kepada kalau masing-masing tahu tupoksinya, ya anggota DPRD itu kalau BPJS kan kewenangan di Komisi D, ya Komisi D itu ada Dinkes di situ, nah, bisa dipanggil bersama hanya di situ, ya. Nah, oleh karena itu tentu kita tidak ingin anggaran ini, ya itu salah dalam penganggaran. Dan tentu sekali lagi kalau misalnya ada salah dalam penganggaran dan apalagi disalahgunakan, KPK itu tidak tinggal diam.
Tadi disampaikan masalah apa tadi?